Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 9 April 2024. Kita seperti biasa akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi dan hari ini akan ada member FOMC Kaskari yang speech, teman-teman, berpeluang memberikan volatilitas terhadap market ya, dan sisanya ada beberapa rilis data dari Cina terkait dengan new loans, data pinjaman, kemudian juga ada short term energy outlook dari Amerika Serikat. Sedikit data aja, nggak terlalu banyak dari kalender ekonomi, mungkin karena dalam suasana hari raya juga ya. Jadi di Indonesia kemarin udah libur kalau nggak salah. Udah mulai libur di beberapa perusahaan dan juga kantor pemerintahan sampai semingguan ke depan, teman-teman. Jadi selamat merayakan hari raya ya bagi teman-teman yang muslim. Lebaran, mungkin ada yang mudik di jalan, hati-hati. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari beberapa data market crypto. Teman-teman, ini adalah weekly crypto asset flow terkait dengan gimana sih inflow yang terjadi pada market, khususnya market Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dari rilis data ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan manajer investasi masih terus aktif dalam hal melakukan akumulasi. Salah satunya adalah BlackRock sama Fidelity. Ini masih cukup kompak dengan inflow yang paling besar. Sementara berbanding terbalik dengan Grayscale itu terus mengalami outflow. Sudah sekitar 2 bulan ya kurang lebih. Grayscale ini terus mengalami dana keluar, teman-teman, yang menunjukkan bahwa adanya perpindahan aset dari manajer investasi Grayscale pindah ke BlackRock and Fidelity. Bitcoin masih menjadi koin yang paling mendominasi saat ini di market crypto, sementara koin-koin lain ya ikut meramaikan. Jadi menurut inflow masih terbilang positif untuk sekarang ini. Kemudian teman-teman, ini ada beberapa data terkait dengan Solana ya. Senator Amerika Serikat menulis surat kepada Hakim Kebangkrutan FTX meminta penyelidikan atas penjualan Sol, firma hukum kebangkrutan FTX dengan harga yang rendah. Oh, kemarin kan FTX itu melakukan likuidasi aset berupa Solana, teman-teman, dan ternyata dijual dengan harga yang rendah. Kreditur FTX, Sunil Kufari, memposting di platform X-nya, di mana menyatakan bahwa Senator John Hickenlooper dan juga Cynthia Lummis itu menulis kepada Hakim Kebangkrutan FTX meminta penyelidikan independen untuk menyelidiki penjualan Sol dengan harga rendah oleh Sullivan and Howell, firma hukum yang menangani FTX kasus kebangkrutan ini. Oke, jadi dijual murah tuh Solananya, teman-teman. Kemudian ini merupakan sebuah data terkait dengan Solana Presale Token yang kemarin rame sejak November 2023 sampai Februari 2024, di mana ini merupakan salah satu indikasi sebenarnya jaringan Solana ini sudah mulai bangkit dengan banyaknya token-token presale, banyaknya token-token yang baru di listing, teman-teman. Jadi kebangkitan Solana bukan tanpa masalah karena sejumlah project ternyata membuat project-project scam ya, yang tentunya berujung kepada penipuan. Dan peningkatan aktivitas jahat ini meningkat secara signifikan. Menurut studi dari perusahaan keamanan cyber Block ID, dibagikan kepada Unsigned, 50% token di presale yang diluncurkan di bulan November sampai Februari bersifat berbahaya. Ini spesial di jaringan Solana, teman-teman. Jadi hati-hati tuh buat teman-teman yang banyak ikut presale. Belakangan di channel ini banyak juga yang komen tentang Solflare Wallet, salah satu wallet yang bisa dipakai ya untuk membeli token-token micin di jaringan Solana. Itu banyak banget dan aku yakin teman-teman mungkin ada yang nonton video ini. Jadi lebih tingkatkan kewaspadaan ya, terutama untuk token-token micin. Kalau kalian memang suka transaksi di token micin, maka sebarlah ke banyak token untuk meminimalisir risiko kalian. Kalau kalian taruh di 1-2 aset saja itu sangat-sangat berisiko. Itu sih, jadi posisinya sekarang kita ini menjelang yang namanya
fase-fase menjelang penurunan suku bunga dari The Fed. Ketika suku bunga sudah diturunkan, maka uang itu akan banyak banget beredar di market. Uang yang banyak beredar ini akan memberikan impact yang positif terhadap market-market beresiko. Jadi, ibaratnya jangan kehilangan uang dulu saat ini, teman-teman. Gunakan uang tersebut di hal-hal yang bagus ya, di proyek-proyek token yang fundamentalnya bagus untuk meminimalisir risiko kalian. Sebab fase 2024-2025 ini adalah fase yang bakalan sangat-sangat langka, teman-teman. Dan kalian harus menunggu 4 tahun lagi untuk menemukan fase seperti ini lagi. Maka dari itu jangan kehilangan uang dulu, terutama di token-token micin. Pastikan investasi di proyek-proyek yang bagus, supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan imbal hasil yang berlipat-lipat dari hasil koin yang punya fundamental bagus tersebut. Itu untuk saat ini sih paling enggak ya hati-hati dulu lah teman-teman. Jangan terlalu agresif dalam hal investasi. Oke, ini berita terbaru datang dari Binance. Kemarin kan salah satu petinggi dari Binance, khususnya yang berada di Nigeria ya, itu ditangkap teman-teman, ditangkap, dipenjarakan ya, masuk ke penjara sementara, meskipun belum dianggap bersalah. Nah, akhirnya dari Tigram Gambarian itu menyatakan dirinya tidak bersalah di ruang pengadilan Nigeria. Jadi ini salah satu petinggi dari Binance, teman-teman. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang dan dikirim ke penjara untuk menunggu persidangan. Pengacara dari Gambayaran itu berpendapat bahwa kliennya tidak boleh bertanggung jawab atas aktivitas Binance di negara Afrika tersebut karena tidak ada yang memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan. Gambarian adalah kepala unit kepatuhan kejahatan keuangan di bursa kripto menurut profil LinkedIn. Jadi udah dinyatakan tidak bersalah nih teman-teman. Semoga Binance bisa cepat lolos ya dari jeratan-jeratan kasus teman-teman, karena banyak banget memang ini masih belum selesai ya. Nanti kedepannya juga akan ada Changpeng Zhao yang bakalan diselidiki di Amerika juga. Jadi kasus hukum Binance masih bakalan berjalan ke depannya. Oke, ini ada salah satu project teman-teman bersemangat untuk mengumumkan bahwa Sora Venture bekerja sama dengan Meta Planet GP, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Tokyo, menciptakan strategi mikro pertama di Asia. Produk ini akan memungkinkan orang Jepang mendapatkan exposure terhadap Bitcoin tanpa membayar pajak keuangan yang belum direalisasi mencapai 55%. Hal ini juga memungkinkan siapapun untuk memiliki bursa efek di Tokyo mendapatkan exposure terhadap Bitcoin tanpa risiko peraturan apapun. Wah, ini sebuah proyek yang bagus sih ke depannya untuk pengembangan dan juga adopsi market kripto, khususnya di Jepang ya. Kemudian Pavel Durov, founder dari Telegram, teman-teman, itu akan ada atau akan hadir di konferensi token 2049 ya, bersama dengan CEO dari Tether USDT. Nah, Tether sama ini bakalan melakukan integrasi ke depannya. Belakangan ini Telegram udah mulai memberikan iklan ya di platform-platform grup atau komunitas gitu, aku perhatikan. Jadi udah mulai muncul iklan. Jadi bagus banget nih buat yang punya grup di Telegram. Tapi bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah kabarnya dari monetisasi tersebut itu akan menggunakan platform seperti untuk distribusi rewardnya, dan juga potensial akan bisa di-swap ke USDT juga. Jadi ini adalah rumor teman-teman, dan tentunya integrasi ini bisa aja menjadi hal yang positif, di mana penyerapan market kripto semakin lama semakin banyak. Ya, ada banyak juga yang iklan-iklan di sosial media lain tentang kripto juga. Jadi makin lama semua akan kripto pada waktunya. Dimana orang-orang udah mulai aware. Saya sendiri juga di lingkungan ini ya, itu udah banyak orang yang lebih peka terhadap perkembangan zaman, terutama kripto ini teman-teman. Makin banyak terutama generasi-generasi yang masih muda, anak-anak SMA,
terus yang masih kuliah itu udah mulai aware tentang perkembangan dari zaman. Jadi saya rasa kedepannya masa depan dari kripto juga masih bakalan cerah kok. Ini masih fase awal. Oke, kemudian ini ada terkait dengan prediksi CEO dari Ripple, Brad Garlinghouse ya teman-teman, tentang market kripto yang bakalan double size. Jadi wow, ini adalah peningkatan jumlah market cap yang akan sangat-sangat besar untuk market kripto, disebabkan karena adopsi yang lebih besar. Apalagi dari US udah ada ETF Bitcoin Spot, lalu juga dari The Fed sendiri juga mau melakukan penurunan suku bunga ya atau quantitative easing kembali, dan tentunya ini merupakan salah satu berita yang sangat-sangat bagus. That's why CEO Ripple ini cukup percaya diri dengan peningkatan jumlah market cap dari market kripto. Oke, ini beberapa iklan di Etherscan menguras dompet. Nah, hati-hati buat teman-teman, ada banyak sekali proyek-proyek palsu. Ya, jangan asal klik-klik token, teman-teman. Karena sekarang banyak sekali iklan-iklan ya, no click ya, no clickly. Jangan sembarang klik-klik sesuatu, terutama URL-URL yang tidak terdaftar, yang tidak lazim. Itu seringkali merupakan mengarahkan kalian ke eh, target penipuan, target kejahatan. Selain itu juga ada Ethena, ini berita Ethena bakalan, mendukung ya salah satu pengembangan dari project DeFi. Kami bersemangat untuk bekerja sama dengan beberapa bulan mendatang menumbuhkan ekonomi dolar di OnCoin. Jadi Ethena kan salah satu project-nya itu adalah bikin stablecoin ya yang tidak mengikuti eh, tidak mengikuti seperti stablecoin lainnya yang di-backup oleh US dollar, teman-teman. Jadi dia akan terus mendevelop di mana Ethena ini menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang pengen untuk merasakan gain di token-token yang baru. Selain itu, berita juga datang dari Karnaval Hong Kong yang akan diselenggarakan. em, Aku kurang dapet ya tanggalnya berapa, tapi yang pasti ini bakalan rame banget teman-teman. Karnaval dari Hong Kong ini akan membawa narasi koin-koin berbasiskan dengan Hong Kong. Oh, ini dia korelasi sorotan Karnaval Web3 Hong Kong di tanggal 9 April. Oh, sekarang ada karnavalnya. Oke, ini akan dihadiri oleh Husky, salah satu grup dari exchange yang teregulasi di Hong Kong ya. Kemarin kita juga udah sempat post pertukaran berlisensi Hong Kong Husky Group itu mengikuti Coinbase dalam mengumumkan peluncuran Husky Global yang akan berlisensi di Bermuda, menawarkan lebih dari 20 koin yang diperkirakan peluncurannya akan terjadi, teman-teman. Oke, ini juga berita yang bagus. Kemarin banyak yang komen, narasi koin apa? Ya narasi koin Cina kayak Neo, Conflux, CFX, itu narasi Cina ya kembali dimainkan karena terkait dengan Husky Global. Oke, itu dari beberapa rilis data di market kripto ya teman-teman. Kita akan lihat gimana sih price action dari Bitcoin belakangan. Nah, Bitcoin kemarin mengalami kenaikan ke level 72.600, tapi sekarang udah terkoreksi lagi ke 71.600. Pergerakan market cukup volatile di perdagangan kemarin karena memang setelah weekend biasanya memang market lumayan volatile di hari Senin. Teman-teman, beberapa bursa mungkin libur ya, tapi beberapa bursa lainnya masih running. Untuk saat ini closing time frame weekly pada Bitcoin kemarin itu positif sekali. Ya, Bitcoin tidak menunjukkan indikasi pembalikan arah dan masih bakalan berpeluang untuk bullish. Selain itu juga di time frame 1 jam, pergerakan Bitcoin juga cenderung bagus. Nah, hari ini kita bakalan dapat closing time frame daily. Semoga Bitcoin mampu untuk breakout dari level triangle ini, teman-teman. Level supportnya ada di kisaran 70,7 ribu. Ya, let's say kalau Bitcoin closingnya di atas level tersebut, 70,7 ribu, maka pergerakan Bitcoin ini masih bakalan berpeluang untuk bullish ke all time high yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Ya, sementara volume perdagangan Bitcoin agak turun, smart money juga terbilang masih cenderung turun.
Gitu. So far sih so good di time frame weekly dan juga daily pada Bitcoin. Sementara di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin sudah kelihatan mampu breakout. Kemarin kita udah simulasikan ada beberapa opsi pada pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin mampu breakout dari level symmetrical triangle ini, maka bisa jadi Bitcoin akan punya dua arah. Yang pertama, kalau dia breakout dari 76 ribuan something, 70,6 ribu, ya itu pergerakan Bitcoin berpeluang akan lanjut bullish. Tapi kalau dia breakdown kemarin di bawah level 63 ribu, berarti Bitcoin kemungkinan bakalan turun dan berpotensi bikin double bottom ya, sorry double top ya, double top. Tapi ternyata Bitcoinnya breakout ke atas yang mengindikasikan indikasi yang positif. Jadi dari sini kita bisa melihat nih teman-teman perkiraan kedepannya pada Bitcoin bakalan positif. Kemarin BTC Dominance juga agak turun. Momentum banget nih buat banyak altcoin untuk naik ya. Ethereum kalau kalian perhatikan juga potensial double bottom di sini. Ini double bottom potensi, jadi akan ada kemungkinan kenaikan lanjutan kepada Ethereum ke all time high kisaran 4000. Beberapa altcoin juga aku perhatikan lumayan menarik teman-teman. Ini GRT belum terlalu, Kaspa juga ada double bottom. Terus Litecoin juga masih positif ya. XRP juga ada sedikit recover, kenaikan. Kemudian Matic ini juga turun udah lumayan dalam. Kayaknya udah mulai ideal lagi buat Matic teman-teman yang pengen entry. Nah, itu sih beberapa koin. Manta kemarin juga lumayan ya. Manta juga ada potensial double bottom dan ketahan di level support kuat ini. Jadi akan ada potensi nih beberapa altcoin untuk recover dalam jangka waktu pendek. Ini juga nih Algorand double bottom plus ya kita udah bahas sih di video analisis Algorand ya. Oke itu teman-teman, jadi Etienne market positif, semoga bisa lanjut positif lagi, apalagi lebaran ya kan. Orang-orang udah sibuk ngomongin THR, belanja-belanja, beli baju, marketnya dibawa naik. Teman-teman mungkin ada yang udah sempat cicil koin kemarin dari uang THR ya, kongret aja. Market kalau bisa recover ya semoga arahnya Bitcoin bisa ke level 70.400, bahkan bisa ke 80.000 teman-teman. Jadi 74.000 atau sampai ke 8.000 let's say kalau memang trennya bagus ya. Jadi semua tergantung lagi sama volume sih. Oke gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk berbagi update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kemarin juga Robert Kiyosaki nge-tweet ya teman-teman, katanya selamatkan dirimu, silakan beli banyak emas, perak, dan Bitcoin yang asli. Wah, langsung naik market. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.